Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Sislia Poto dengan NIM S1S1240079. Nah, baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah sistem operasi, yaitu virtual machine, mulai dari pengertian, jenis, contoh, kelebihan, kekurangan, dan instalasi di Windows. Baik, langsung saja. Nah, mengapa sih kita perlu memahami virtual machine? Langsung saja, untuk virtual machine menjadi solusi praktis dalam menjalankan lebih dari satu sistem operasi dalam satu perangkat fisik tanpa perlu melakukan instalasi ulang atau menggunakan perangkat tambahan. Nah, penggunaan virtual machine ini memang diciptakan untuk lingkungan yang komputasi yang sepenuhnya independen, di mana salah satu perangkat fisik mampu menampung dan mengelola berbagai sistem operasi berbeda secara simultan tanpa gangguan terhadap host system. Nah, teknologi ini juga memungkinkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memberikan lingkungan yang aman dan terisolasi untuk pengujian maupun pengembangan perangkat lunak. Dalam konteks sistem operasi, memang virtual machine menjadi sarana yang penting untuk memahami cara kerja, manajemen sumber daya, isolasi proses, dan interoperabilitas antar sistem. Memang selain itu juga virtual machine itu mendemonstrasikan berbagai konsep inti sistem operasi seperti yang tadi manajemen sumber daya, isolasi proses, adaptasi perangkat keras, dan interoperabilitas sistem. Nah, oleh karena itu, dalam konteks akademik dan profesional, pemahaman dalam virtual machine menjadi landasan penting untuk menghadapi perkembangan teknologi seperti cloud computing, containerization, dan virtualisasi infrastruktur IT dalam skala yang besar. Oke. Lanjut kita ke pengertian virtual machine. Nah, virtual machine adalah perangkat lunak yang mereplikasikan fungsi sistem fisik dan memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi serta aplikasi seolah-olah berada di perangkat keras yang terpisah. Contohnya, virtual machine ini adalah sebuah entitas perangkat yang mereplikasikan seluruh fungsi ke dalam dari sistem komputer fisik melalui proses virtualisasi. Dengan kata lain, memang VM ini memungkinkan satu perangkat keras fisik untuk menjalankan beberapa sistem operasi dan lingkungan aplikasi secara bersamaan, seolah-olah masing-masing memiliki perangkat fisiknya sendiri. Nah, VM ini berjalan di atas sistem operasi utama host dengan bantuan hypervisor yang berperan mengelola sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan antara host dan sistem operasi virtual guest. Nah, konsep virtual machine ini memang mencerminkan prinsip yang abstraksi perangkat keras yang memungkinkan fleksibilitas tinggi dalam penggunaan sistem, termasuk seperti uji coba aplikasi lintas platform, pengembangan sistem, dan pengujian perangkat lunak tanpa resiko terhadap host system. Nah, teknologi ini juga memberikan fleksibilitas dalam pengguna sistem operasi yang berbeda-beda secara bersamaan tanpa perlu konfigurasi fisik tambahan. Dalam praktiknya, virtual machine ini mendukung berbagai skenario seperti simulasi sistem operasi, deployment terisolasi, hingga penerapan infrastruktur virtual dalam cloud computing. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis virtual machine. Nah, secara umum memang virtual machine ini dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan cakupan dan fungsionalitasnya, itu sistem virtual machine and proses virtual machine. Nah, apa sih itu? Oke, yang pertama, sistem virtual machine menyediakan lingkungan virtual yang lengkap untuk menjalankan seluruh sistem operasi. Layaknya komputer fisik, jenis-jenis ini memungkinkan instalasi dan penggunaan OS secara menyeluruh di dalam sebuah virtual machine. Nah, pertama, jenis ini memungkinkan multi-boot secara paralel tanpa konflik antar sistem dan sangat-sangat berguna untuk simulasi, pengujian sistem operasi, serta implementasi infrastruktur virtual seperti pada cloud computing dan server interface. Nah, yang kedua ada proses virtual machine. Proses virtual machine hanya digunakan untuk menjalankan satu program atau aplikasi tertentu dan akan aktif selama proses tersebut berjalan. Nah, perbedaan antara kedua jenis ini terletak pada skala virtualisasi, di mana saat
Di sini tertulis contoh paling umumnya itu seperti dari proses VM adalah Java Virtual Machine, ada Java Virtual Machine yang memungkinkan aplikasi Java berjalan lintas platform. Nah, contoh paling populer memang seperti Java Virtual Machine yang memungkinkan aplikasi Java itu berjalan pada berbagai sistem operasi tanpa perlu diubah. Dan perbedaan antara kedua jenis ini, antara sistem virtual machine dan proses virtual machine, itu terletak pada skala virtualisasi. Sistem virtual machine melakukan virtualisasi pada sistem operasi secara penuh, sedangkan kalau untuk proses virtual machine hanya menjalankan satu proses dengan abstraksi terbatas terhadap lingkungan eksekusinya. Nah, keduanya ini memang memiliki peran yang penting dalam mendukung fleksibilitas dan probabilitas sistem modern. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh virtual machine. Nah, dalam penerapannya, terdapat berbagai jenis perangkat lunak virtual machine yang digunakan untuk keperluan individu, akademik, maupun industri. Nah, masing-masing ini memiliki karakteristik dan keunggulan dari skenario yang penggunaan yang berbeda-beda. Oke, saya lanjut. Contoh pertama itu ada VirtualBox. Nah, VirtualBox ini dikembangkan oleh Oracle. Nah, VirtualBox ini adalah salah satu virtual machine yang paling banyak digunakan, terutama pada dunia pendidikan dan pengembangan perangkat lunak. Nah, VirtualBox bersifat open source, lintas platform, dan mendukung banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, keunggulan terletak pada kemudahan instalasi antarmuka pengguna yang sederhana, serta fitur-fitur snapshot yang memungkinkan pengguna menyimpan dan mengembalikan kondisi virtual machine kapan saja. Yang kedua ada VMware Workstation. Nah, VMware Workstation ini sebenarnya ada dua, yaitu VMware Workstation dan VMware Player. Nah, pasti bedanya? Nah, kalau untuk VMware itu merupakan pionir dalam teknologi virtualisasi. Nah, VMware Workstation itu dirancang untuk penggunaan profesional dengan fitur canggih seperti cloning virtual machine dan manajemen jaringan virtual kompleks, serta integrasi dengan sistem enterprise. Nah, sedangkan untuk VMware Player itu adalah versi gratis yang lebih ringan dan ditunjukkan untuk pengguna individu atau pembelajaran. Lanjut, untuk Hyper-V. Nah, Hyper-V ini adalah solusi virtualisasi bawaan dari Microsoft yang tersedia dalam edisi Pro dan Enterprise Windows. Nah, Hyper-V ini didesain untuk lingkungan korporat yang mendukung virtualisasi pada tingkat server. Kelebihannya itu meliputi integrasi penuh dengan sistem Windows dan performa yang stabil, serta fitur manajemen virtual machine yang efisiensi melalui PowerShell dan Hyper-V Manager. Oke, lanjut yang keempat ada QEMU atau Quick Emulator. Nah, Quick Emulator ini atau QEMU adalah emulator dan virtualize yang sumber terbuka dan yang banyak digunakan dalam sistem berbasis Linux. QEMU ini mendukung virtualisasi perangkat keras dan emulasi lintas arsitektur seperti menjalankan sistem berbasis ARM di atas arsitektur kali 86. Nah, QEMU ini umumnya digunakan dalam riset, pengembangan sistem operasi, dan embedded system. Yang terakhir ada Parallel Desktop. Nah, Parallel ini merupakan solusi virtual machine khusus untuk pengguna Mac OS. Nah, aplikasi ini memungkinkan pengguna Mac untuk menjalankan sistem operasi Windows atau Linux secara paralel tanpa perlu reboot. Nah, keunggulannya ini adalah integrasi yang sangat mulus antara macOS dan OS tamu, serta mendukung penuh terhadap perangkat keras dan menjadikannya pilihan ideal untuk pengguna profesional yang bekerja dalam lintas platform. Oke, kita lanjut ke kelebihan virtual machine. Oke, virtual machine ini menawarkan sejumlah kelebihan yang menjadikannya solusi efisien dalam pengelolaan sistem operasi. Salah satu contohnya itu adalah efisiensi biaya. Mengapa? Karena kelebihan virtual machine ini tidak memerlukan perangkat keras tambahan untuk menjalankan sistem operasi lain. Virtual machine juga memungkinkan pengguna multisistem operasi dalam satu perangkat fisik secara bersamaan. Intinya, beberapa kelebihan itu, yang pertama, efisiensi biaya dan perangkat tanpa memerlukan
tanpa memerlukan pembelian perangkat keras tambahan. Nah, ini sangat menguntungkan dalam lingkungan pendidikan maupun industri yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang kedua itu ada fleksibilitas multi sistem operasi. Nah, virtual machine ini memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan beberapa sistem operasi secara paralel. Nah, ini memberikan fleksibilitas tinggi untuk pengujian lintas platform dan pengembangan perangkat lunak atau simulasi sistem. Yang ketiga itu adalah isolasi sistem yang aman. Nah, salah satu keunggulan utama virtual machine ini isolasi adalah antar sistem virtual dan sistem utama host. Artinya, apabila terjadi kerusakan atau kesalahan konfigurasi atau serangan pada virtual machine, itu dampaknya tidak akan memengaruhi sistem host. Dan ini menjadikan virtual machine itu ideal untuk menjadi uji coba aplikasi yang belum stabil atau bersifat eksperimental. Yang keempat itu kemudahannya dalam backup dan pemulihan. Nah, VM ini mengukur fitur snapshot dan cloning yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan kondisi mesin virtual pada titik-titik tertentu dan mengembalikannya kapan saja dan di mana saja. Ini sangat berguna memang untuk menghindari kehilangan data saat terjadi kesalahan sistem. Nah, itu terjadi pada proses backup dan pemulihan yang lebih mudah dilakukan melalui fitur-fitur snapshot. Dari segi keamanan, VM memberikan isolasi antara sistem utama dan sistem virtual sehingga mengurangi resiko gangguan terhadap host system yang tadi saya jelaskan. Kita lanjutkan di kekurangan virtual machine. Nah, memang meskipun virtual machine ini menawarkan berbagai keuntungan, kita juga perlu memahami bahwa sejumlah keterbatasan agar penggunanya dapat dilakukan secara optimal dan tidak disalahartikan sebagai solusi yang sempurna. Virtual machine juga memiliki sejumlah keterbatasan dengan salah satunya itu pertama penurunan performa dibandingkan dengan menjalankan sistem operasi langsung di perangkat keras fisik. Karena mengapa? Karena sumber daya yang dibagi antara host dan guest system itu berbeda. Nah, saat latensi akses sumber daya dan overhead dari hypervisor dapat menyebabkan penurunan performa serta menjalankan aplikasi yang berat. Dengan adanya konsumsi sumber daya yang tinggi, virtual machine ini dapat melakukan alokasi RAM, CPU, dan penyimpanan tersendiri yang berjalan berdampingan dengan sistem host. Jika perangkat keras pengguna terbatas, itu menjalankan lebih dari satu virtual machine dapat menyebabkan sistem menjadi lebih lambat dan tidak stabil. Oleh karena itu, selain itu, virtual machine ini membutuhkan kapasitas memori dan prosesor yang besar, terutama saat menjalankan beberapa virtual machine sekaligus. Untuk proses konfigurasi awal bisa cukup rumit dan bagi pengguna pemula, karena virtual machine juga kurang optimal untuk menjalankan aplikasi yang membutuhkan kinerja grafis tinggi atau pemrosesan secara real time. Baik, kita langsung ke instalasi virtual machine di Windows. Nah, memang untuk mengaplikasikan virtual machine secara langsung, kita dapat menggunakan salah satu perangkat lunak yang telah dibahas sebelumnya, yaitu VirtualBox. Nah, di sini kita bisa langsung saja menginstal VirtualBox di laman original VirtualBox yang ada di Google. Sini saya sudah isi beberapa linknya, yaitu https://virtualbox.org wiki downloads. Nah, untuk menginstal virtual machine di Windows ini, pengguna dapat mengunjungi situs resmi VirtualBox dan proses unduhan sangat sederhana, dapat hanya dengan memilih opsi Windows Host pada bagian VirtualBox Platform Packages. Di situ package. Nah, di situ kalian bisa langsung menginstal di bagian Windows. Nah, saya akan mencoba menginstal langsung dari websitenya. Di sini tinggal kita tulis VirtualBox downloads. Nah, sini sudah tertulis VirtualBox Platform Package. Di sini saya akan menginstal langsung di Windows Host. Nah, sini sudah terinstall. Karena saya sudah menginstal VirtualBox secara langsung, saya akan langsung coba saja di softwarenya. Ini dia. Oke, saya sudah sempat tes ya. Saya akan add new.
Nah, di sini saya sudah akan add new. Saya langsung tambahkan untuk nama foldernya itu Windows 11. Saya sesuaikan dengan nama operasi Microsoft Windows saya. Oke, sini langsung saja Windows. Oke, next. Karena saya sudah install Windows 11 tadi, saya tambahkan saya Windows 10. Nah, di sini saya coba tes base memory. Ini bisa ditentukan mau 8 GB, 10 GB, 11 GB dan 12 GB. Di sini ada beberapa warna. Yang pertama itu dimulai dari warna hijau, kuning dan merah. Saya akan mulai di warna hijau saja yang lebih aman dengan kapasitas 8 GB atau 8000 MB. Nah, untuk prosesor juga kita bisa memilih, dan saya ambil untuk dua CPU saja, lebih aman. Nah, di sini untuk create virtual hard disk itu kita bisa tentukan sendiri, dimulai dari 4 MB sampai 2,0 TB. Nah, saya akan mencoba langsung saja ke 8 GB. Oke, ini sudah ada. Kita bisa langsung finish, dan finally muncul seperti ini. Nah, ini untuk virtual boxnya sudah bisa belum bisa karena memang membutuhkan beberapa instalasi dengan software lain untuk bisa diproses. Namun saya hanya menunjukkan bagaimana instalasi virtual box saja dan cara penggunaan awalnya. Nah, itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.